Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang sahabat Hening di official dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan menayangkan video tentang mayat yang tak mau pergi. Dikisahkan di sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Sentosa. Ada sebuah cerita yang hanya beredar di antara staf malam. Semua orang tahu ruangan jenazah di lantai bawah tanah adalah tempat yang paling dihindari. Bahkan para perawat senior sekalipun tidak berani melewati koridor itu sendirian. Malam itu, Siska, seorang perawat muda, mendapat tugas jaga malam untuk pertama kalinya. Ia ditugaskan membantu dokter jaga dan memastikan semuanya berjalan lancar. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, seorang pasien meninggal dunia di ruang ICU. Pasien itu adalah seorang pria tua tanpa keluarga yang dikenal cukup misterius semasa hidupnya. Karena tak ada yang menjemput jenazahnya, dokter meminta Siska untuk membantu membawa mayat itu ke ruang jenazah. Dengan hati berdebar, Siska dan seorang petugas lainnya, Pak Haris, membawa jenazah tersebut menggunakan brangkar. Sepanjang perjalanan, suasana terasa begitu sunyi. Lampu-lampu di koridor terasa lebih redup dari biasanya. Sesampainya di ruang jenazah, Siska merasakan hawa dingin yang menusuk pulang. Mereka meletakkan jenazah itu di salah satu laci pendingin dan segera menutupnya. Namun, saat Siska akan keluar dari ruangan, ia mendengar suara berbisik, "Aku belum mau pergi." Siska terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia menoleh ke arah Pak Haris, tetapi pria itu tampak biasa saja, seolah tidak mendengar apapun. Dengan langkah tergesa, mereka meninggalkan ruangan itu. Namun, teror belum selesai. Beberapa jam kemudian, saat Siska kembali ke North Station, ia mendengar suara roda brangkar berdecit, seperti ada yang mendorongnya. Ia melihat ke koridor, dan betapa terkejutnya ia saat melihat brangkar yang tadi digunakan untuk membawa jenazah bergerak sendiri perlahan menuju ruang ICU. Dengan gemetar, Siska memanggil Pak Haris dan beberapa staf lainnya. Bersama-sama mereka mengikuti brangkar itu. Brangkar berhenti tepat di depan ruangan ICU tempat pria tua itu meninggal. Tiba-tiba, pintu ICU terbuka dengan sendirinya dan suara berat menggema di udara. "Aku belum selesai di sini." Semua orang panik. Pak Haris mencoba membaca doa-doa, tetapi tiba-tiba brangkar itu tersangkut dan terangkat dan terbalik sendiri seolah ada yang sedang marah. Lampu-lampu di ruangan ICU itu berkedip-kedip dan suhu udara semakin dingin. Keesokan harinya, dokter kepala memutuskan untuk memanggil seorang ustadz untuk melakukan doa bersama. Saat ustadz memimpin doa, ia mengatakan bahwa roh pria tua itu masih bergentayangan karena ada dendam yang belum selesai. Ustadz meminta semua staf untuk mendoakan agar pria tua itu tenang. Namun, sejak malam itu, ruangan ICU dan ruang jenazah sering terjadi hal-hal aneh. Perawat sering mendengar langkah kaki tanpa ada orang atau suara brangkar yang bergerak sendiri. Bahkan beberapa pasien yang dirawat di ICU mengaku melihat sosok pria tua berdiri di pojok ruangan, memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Cerita ini terus menyebar di kalangan staf hingga akhirnya ruangan ICU itu ditutup dan ruangan jenazah dipindahkan ke gedung lain. Namun bagi mereka yang pernah bekerja di Rumah Sakit Sentosa itu, sosok pria tua itu akan selalu menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Apakah dia benar-benar pergi, ataukah dia masih menunggu sesuatu yang belum terjawab di rumah sakit itu? Baiklah sahabat semua, terima kasih sahabat semua. Itulah sedikit kisah tentang mayat yang tak mau pergi di sebuah rumah sakit. Semoga bermanfaat. Ambil positifnya dan buang yang negatifnya. InsyaAllah berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.